Pertama, senjatanya direndam dalam air, lalu digosok dengan pasir. Setelah itu, sebagian besar senjata macet atau tidak bisa mengeluarkan peluru dengan benar. Tapi ada satu senjata yang tetap berfungsi tanpa masalah. Itu adalah senapan paling terkenal di dunia, AK-47. Pria yang menciptakan senjata ini bernama Kalashnikov. Ia dulunya adalah seorang pengemudi tank, tapi saat pertempuran, tanknya terkena serangan musuh dan meledak, melukai lengannya dengan parah. Dalam perjalanan ke rumah sakit, ia menyadari bahwa senjata para tentara tidak berfungsi dengan baik. Magazinnya rusak jika terkena air, dan pegasnya begitu lemah hingga membeku karena cuaca dingin. Senjata seperti itu bisa menyebabkan kematian. Saat itulah ia mendapat ide untuk membuat senjatanya sendiri. Setelah sembuh, ia pergi ke bengkel lamanya dan berkata bahwa ia ingin membuat senjata baru. Ia memiliki pengetahuan yang baik tentang mekanik, jadi ia diberikan sebuah ruangan kecil. Hanya dalam 3 hari, ia merancang AK-47 pertamanya. Tangannya masih belum sembuh sepenuhnya, jadi ia meminta bantuan dari beberapa pekerja. Mereka bekerja keras dan berhasil membuat AK-47 pertama. Tiba waktunya untuk menguji senjata itu. Seorang pekerja mengambil senjatanya dan menembak ke sebuah drum. Pelurunya menembus drum itu sepenuhnya. Lalu ia menembak berkali-kali dan semua tembakan tepat sasaran. Kekuatan senjata itu terbukti. Setelah itu, Kalashnikov pergi ke kantor militer agar senjatanya disetujui. Tapi begitu para penjaga melihatnya, mereka mengira ia seorang teroris dan menangkapnya. Tak lama kemudian, seorang perwira mencoba senjata itu sendiri dan sangat terkejut. Senjatanya lebih baik dari semua senjata lainnya. Tapi menurut peraturan, senjata hanya bisa disetujui jika memenangkan lomba menembak tahunan. Perwira itu memanggil seorang jenderal. Sang jenderal juga mencoba senjata itu dan sangat terkesan. Ia menyuruh Kalashnikov untuk mengikuti lomba atas nama militer. Ia pergi ke Institut Persenjataan di Moskow, di mana ia diberi sebuah kamar sendiri. Tapi dalam uji coba pertama, senjatanya gagal dan ditolak. Ia sangat kecewa dan memutuskan pulang ke rumah. Tapi di tengah jalan, seorang perwira menghentikannya dan memberinya kesempatan lain untuk membuat senapan mesin. Kalashnikov menganggapnya serius dan bekerja keras. Tak lama, ia berhasil membuat senjata baru. Uji cobanya juga berhasil, tapi tetap saja tidak terpilih. Ia sangat hancur. Saat itu juga muncul kabar bahwa Jerman telah menyerah. Perang telah berakhir. Semua orang senang, tapi Kalashnikov sedih karena merasa senjatanya tidak akan diperlukan lagi. Ia bertemu dengan pejabat dari Institut Persenjataan dan berkata bahwa ia ingin pulang. Pejabat itu diam-diam memberinya selembar kertas. Tertulis bahwa membuat senjata masih dibutuhkan. Kalashnikov kembali bekerja, belajar dari kesalahan, dan membuat senjata baru. 2 tahun kemudian, AK-47 yang baru pun siap. Uji coba pertamanya adalah menembak ke sebuah drum, dan semua peluru tepat sasaran. Ia sangat bahagia, tapi saat itu juga para penjaga datang. Karena ia tidak memiliki izin untuk melakukan uji coba, ia ditangkap. Tapi Kalashnikov tersenyum. Ia yakin senjatanya akan berhasil. Ia dibawa ke hadapan jenderal. Jenderal itu juga seorang perancang senjata. Kalashnikov membongkar senjatanya di depan sang jenderal hanya dalam beberapa detik. Sang jenderal sangat kagum. Ia belum pernah melihat senjata yang sesederhana dan sekuat itu. Ia mengizinkan Kalashnikov ikut kompetisi. Kompetisi pun dimulai. Semua senjata pertama-tama direndam dalam air, lalu digulingkan di pasir. Sebagian besar senjata macet. Akhirnya giliran AK-47 dan senjata itu menembak tanpa henti. Tak satu pun peluru meleset. Kalashnikov menang dan produksi massal AK-47 pun dimulai.